Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Alhamdulillah kita di pagi ini bisa Allah bangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih bisa eh, hadirkan kita dalam kebaikan-kebaikan dan amal ibadah. Salah satunya yang Alhamdulillah di pagi ini kita masih bisa menghadiri sebuah kajian ilmu yang menjadi kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan keistiqomahan inilah yang disebutkan dalam sabda Nabi termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku eh, yang dimuliakan Allah, tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabat dan juga kita mudah-mudahan umat di akhir zaman ini termasuk umat dari Nabi kita yang senantiasa dirindukannya. Karena dalam sabda Nabi, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, aku sangat merindukan saudaraku. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, bukankah kami ini adalah saudaramu, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, bukan, engkau adalah sahabatku, sedangkan para saudaraku adalah orang-orang yang tidak melihatku, tapi kemudian mereka beriman kepada aku. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, kemudian menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita alaihissalatu wassalam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu kenikmatan yang agung ketika kita dipertemukan kelak di akhirat bersama dengan Nabi kita, kemudian bertemu, berjumpa juga dengan keluarga kita, para sahabat kita juga yang senantiasa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita, semuanya menjadi ahli surga. Dan inilah wasilah-wasilah yang begitu banyak yang telah Allah hadirkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berhak untuk memasuki surga Allah. Salah satunya kewajiban atau sunnah yang memang biasa kita lakukan di pagi hari adalah sedekah pagi. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal atau wasilah bagi kita semua untuk menghadirkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa kita di hari Ahad ketiga eh, mendapatkan satu pelajaran penting dari ilmu waris yang dipandu oleh guru kita Ustaz Saiful Abu Bakar. Tema-tema tentang waris ini menjadi sebuah tema penting karena ilmu yang salah satu ilmu yang pertama kali dicabut di akhir zaman ini adalah ilmu waris. Padahal ilmu waris ini adalah ilmu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam surat An-Nisa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Saifullah. Begitu rinci, detail berapa bagian orang-orang yang berhak menjadi ahli waris ya. Siapakah mereka yang menjadi ahli waris, berapa bagiannya. Alhamdulillah kita sudah dapat ilmunya dari Ustaz Saifullah ya. Dan sudah di-share juga apa nama kajiannya ya, apa namanya materi eh, PDF ya atau PPT ya yang sudah disampaikan ke kita yang mudah-mudahan kita sudah membacanya dengan baik dan ada satu PR ya saudara yang sudah di-share juga mudah-mudahan sudah dibacanya jangan sampai lupa ya. Ini adalah untuk bagaimana kita bisa memahami ilmu waris ini memang eh, tidak ada jalan lain kecuali kita harus lebih banyak mempraktekannya gitu ya. Nah, ilmu waris ini ilmu praktek saja ya. Kalau tidak Ya, dipraktekkan lupa. Baik, jamaah dimulakan Allah, guru kita sudah hadir dan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau ini, kemudian juga Allah berkahi beliau beserta keluarganya.
Assalamualaikum Ustaz. Amin. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. tabarakallah. Segar nih pagi ini, Masya Allah nih kelihatan. Masya Allah, habis kecapean sih bolak-balik ke Bekasi kemarin. Masya Allah. Ada kasus apa nih Ustaz? Eh, ada ini kasus lagi mau naikin kasasi, Masya Allah. tapi sayangnya di tingkat pertama, tingkat keduanya pakai pengacara yang sepertinya sih kayaknya ada masuk angin gitu. Jadinya sengaja dikalahin. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menolong antum ya. Beserta Amin, tim ya. amin. Dalam perjuangan Ya, untuk menegakkan dakwah dalam bidang hukum nih. Masya amin, Allah. amin. Sahabat yang akan Allah, ini silakan siapkan ya. Saya juga punya catatannya yang sudah di-share oleh Ustaz Abdullah. Ada Ya. PR nih yang kasusnya penting untuk kita pahami, kemudian kita uji di insya Allah di hari ini kita akan membahas kasus itu. Dan sebenarnya sederhana, tapi ya silakan nanti kita coba melatih hal-hal yang dasar dulu. Mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Hmm. Oke, Baik, saya Fadhil Mashkur, Ustaz. ya, ya. Bismillah. Terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Zoom Majelis Keluarga Indonesia, tema hukum keluarga Islam. Nah, beberapa pekan lalu ya, sepekan lalu kita sudah saya coba menunaikan janji saya untuk membuat materi dan dari awal kita kumpulin sampai di akhirnya di soal. Soal kemarin kita lagi mau coba nih, kira-kira dari awal kita pertemuan sampai akhir ada 5 kali pertemuan kali ya, sama ini 6 kalau nggak salah. Untuk membahas waris, kira-kira apakah ada yang nyangkut sedikit-sedikit atau bagaimana nih? Gitu. Sebelum kita bahas ahli waris, soal yang kemarin, saya mau tanya nih, kira-kira di sini ada nggak yang ngerjain soalnya? Ya silakan jamaah. Ada nggak? Jujur aja. Enggak, Ustaz. Enggak. Oke, enggak. Ustadz Kholis sempat nyoret-nyoret ya Ustadz Kholis? Sudah saya baca. Nggak Uh-uh. tahu gimana soalnya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya Oh, nggak tahu yang mana. Iya. Terus saya kebetulan waktu kirim itu ke nggak grup ikut. soalnya. Ada di Oh, gitu. Telat. Iya, iya. Ustadz, pengen nanya itu yang poin 2 Ahmad itu siapanya ya? Yang meninggal dunia tuh. Nah, Iya. Ini sebenarnya begini. Ini siapa yang barusan ngomong? Bu Nadia. Bu Nadia. Bu Nadia. Terima kasih feedbacknya. Sebenarnya feedback ini saya harapkan ketika pekan lalu sih sebenarnya. Pekan lalu ketika saya melempar soal. Jadi ketika pekan lalu ada soal gitu kan, saya lagi ngetes di kira-kira soal saya ada yang baca benar-benar atau sekilas baca atau ada yang sekilas baca atau baca benar-benar atau sampai mengerjakan soal gitu berusaha. Waktu itu mau nanya tapi lagi seru itu loh mau pilpres jadi kayak yang penuh gitu grup. Oh iya ya, kayaknya kita kesihir semuanya ya sama pilpres. Ini Iya. Ustadz Sahal harus ini nih, harus ngerukyah kita semua nih kayaknya. Oke. Itu di-share lagi katanya soalnya.
Oke. Saya ini ya, saya udah dijadiin co-host belum? Bentar. Saya yang satu lagi yang RTG yang Rumah Hafiz Gemilang itu. Ustadz Khalis. Ya, silakan. Bentar. Ya. Yang RTG ya Ustadz. Hmm. Yang RT ini, Mas Admin, eh, Ah, Ustadz Ahmad, saya udah bilang saya di chat nih. belum jadi host juga ini, jadi nggak bisa ini nih. Coba Oh mungkin gitu. bisa langsung ini nggak nih dari Anda sudah jadi co-host misalnya. Oh, oke. Iya, saya yang co-host itu, oh dia ada Ustadz Sel sebenarnya. Bentar ya. Saya lihat. Ah, RT Rizky. ya. RTG Rizky Ilham. Ya. Tentu bisa Eh, langsung jadikan co-host. nggak bisa karena ini bukan host, jadi nggak bisa dijadiin orang co-host. Oke. Iya. Bisa setelah mungkin. Oke, saya bacain aja ya. eh Mbak tadi Mbak Diah ya yang tadi nanya ya sebelumnya. Jadi kemarin ada soal itu saya bilang ada di poin 2 pada tahun 2000 Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan harta seluruhnya sebesar 2 miliar rupiah. Nah, ini sengaja saya timbulkan supaya saya ngecek nih sebenarnya eh, dibaca atau tidak soal saya. Ternyata barusan ada yang bertanya, tapi saya kalau sekarang berarti kan kayaknya baca sekarang atau kemarin tapi ketinggalan sama Pilpres tadi katanya. Jadi eh, itu Ahmad itu adalah Rudi sebenarnya. Karena baru ditanya sekarang, jadi saya jawabnya sekarang. Rudi. Oke, sudah mengerti ya? Nggak bisa di-share ya. Iya, belum Nggak bisa. bisa Mas. Tadi saya udah WhatsApp tuh, apa namanya, chat, cuma belum dibalas itu di. Mas Standar bisa Mas Standar atau Sarselo nih harus yang Saselo. Ya, siap. Perintah Saselo, yang RTG Rizky Ilham, Saselo izin di co-host saya yang satu lagi itu. RTG. Oh, oke. Iya. Dan Ustadz, Fadal. Dan alhamdulillah, syukran Ustaz. Afwan, wakazalik. Mana Zoom saya ya? Oke, sebentar ya, saya share dulu. Udah muncul di layar? sudah muncul Ustaz. Oke, Oke. bentar Di dulu. terakhir yang terakhir tuh. Soalnya, oke ini soalnya. Layarnya mungkin dibesarin saja bisa nggak ya? Bisa. Bentar ya. Oke, ya. Sudah kelihatan ya? Iya, jelas. Studi kasusnya Rudi menikah dengan Halimah dan memiliki satu orang anak perempuan bernama Maimunah. Kemudian yang nomor 2, pada tahun 2000 Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan harta seluruhnya sebesar 2 miliar rupiah. Nah, di sini saya iseng-iseng tuh sebenarnya naruhin Ahmad. Nggak ada yang proses kemarin atau terlewat nanya
baru tadi ditanya. Nah, Ahmad ini Rudi ya. Ahmad ini adalah Rudi yang tadi yang di atas. Jadi Ahmad namanya Ahmad Rudi ya. Iya. Jebakan, jebakan. Itu jebakan ini sih ke awareness. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin kita semua, saya maklum. Kita kan jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang punya segudang kegiatan lah. Yang ketiga, kedua orang tua Rudi telah meninggal dunia pada tahun 1990-an. Yang keempat, Rudi memiliki satu kakak kandung perempuan bernama Maya, masih hidup. Dan satu lagi adik kandung laki-laki bernama Olga, meninggal tahun 2001. Dan memiliki dua anak laki-laki, dua anak laki-laki dan perempuan. Masih hidup nih anaknya. Berarti siapa tuh? Anaknya Olga berarti apanya Rudi? Keponakan ya. Keponakan, betul. Terus masa hidupnya Pak Rudi pernah membuat akta wasiat di notaris bahwa dia akan mewasiatkan 1 miliar rupiah dari hartanya untuk pembangunan sekolah tahfiz Al-Quran. Tugasnya gambarkan pohon keluarga ahli waris dari dari gambaran kasus di atas. Terus berapa bagian Halimah, Maimunah, Maya, dan Olga? Lalu bagaimana dengan bagian kedua anaknya Olga? Ketiga, hitung bagian masing-masing dengan dikonversi rupiah. Nah, itu kasusnya. Sekarang kita bahas yang pertama ya. Kalau pada kasus itu, untuk pohon keluarganya nanti kita coba belakangan ya. Saya mau tanya dulu nih. Dalam kasus di atas, kira-kira ada nggak yang mau ngomong nih, mau jawab? Raise hand ya. Raise hand. Siapa aja ahli warisnya? Siapa aja ahli warisnya? Raise hand. Dan kalau memungkinkan buka videonya sambil semacam kita ngobrol gitu. Angkat tangan. Silahkan. Apa? Ada yang berani? Jangan takut salah apa-apa nih. Saya nggak ada hukuman, tenang aja ya. Bu Nadia tadi silakan yang dari Bandung. Mau nyoba ngejawab? Saya coba ya Ustadz. Silakan. Jadi ahli warisnya itu, Oh, ahli ini warisnya siapa? Pak Dengan Rudi, siapa? Bu Reni nih. dengan Reni. Ahli warisnya Pak Rudi itu adalah Ya, eh, kakaknya, anaknya dulu, anaknya perempuan. namanya? Maimunah anaknya. Ya, Maimunah ya. perempuan, Terus? kemudian kakak kandung perempuannya Maya, Ya, kemudian adik kandung laki-lakinya Olga. Sorry, ya. meninggal. Eh, ya itu. Itu aja sih Oke. kalau dari pohonnya, bener nggak? Kalau dari Terus garis. ya, istrinya kok nggak disebut Halimah? Oh iya, dapat Ustaz berapa juga? 1/8 apa 1/3 ya? Lupa saya, 1/3 ya. Aduh ya. Oke, baik Ibu Reni. Nggak hafal saya Ustaz. Nah, itu dia. Itu mestinya mah harus diapalin itu. Berapa ya kalau istri itu gitu kan. Karena dia kan nggak punya anak laki-laki itu Ustaz ya. Jadi kakak-kakaknya tuh dapat ya, kakak saudara Oh, kandungnya itu dapat karena dia nggak ada anak laki-laki gitu sih yang saya pahami garis besar seperti itu. Oke, analisanya sudah keren. Benar-benar analisanya sudah keren. Olga, Olga dapat ya? Olga itu kan Olga 2001 meninggal tuh. dapat Ustaz. Dapat. Oke. Anak-anaknya gimana? Anak-anaknya Olga. Anak-anaknya ya dapat bagian dari Olga itu. Misalnya anak ada 5 ya, pokoknya Olga dapatnya berapa ya dibagi 5 anak-anaknya itu gitu. Oh Misalnya gitu. ya. Betul nggak? Misalnya. Gak apa-apa. Ini kan Apa ya, Ustaz? seru-seruan. Nggak apa-apa, Olga itu nanti perempuan apa kita bahas. laki-laki ya? Laki-laki. Oh, laki-laki. Adik laki-laki. Pokoknya intinya gitu Ustaz ya, kalau misalnya dia nggak punya anak laki-laki, anak
kakak kandung, adik kandung itu pasti dapat karena nggak ada anak laki-lakinya gitu. Apa nama itu anak laki itu? Iya, Ahli hijab ya. Iya. ya. Tapi Jadi begitu. baik, yang lain, ada yang berani ngomong selain berani, yang coba menganalisa kira-kira. Bu Nadia yang tadi sudah dari awal nih, Bu Nadia kayaknya udah punya Udah standby ya? catatannya nih. Takut Itu salah. di screen nggak timbul di utama ya berarti ya, yang soal tadi. Silakan Bu Nadia. Iya Bu Nadia. Iya, Baru. yang pertama kan istrinya, terus anaknya, Oke. anak laki-laki. Udah nggak punya anak laki-laki. Oh, maksudnya anak perempuan. Iya Bu ya. Maimunah namanya Iya, Maimunah. terus Maimunah. anak laki-laki dari saudara laki-laki ya biasanya. Anak Enggak. laki-laki dari saudara laki-laki. Ini si Apa lagi? kalau bikin apa namanya hitung-hitungan atau siapa yang berhak jadi ahli waris itu emang paling enak itu bikin pohon keluarga tuh. Iya, pakai Makanya pohon tapi diotret-otret gitu. iya nggak apa-apa. Pakai pohon keluarga enak tuh nanti kelihatan. eh, ada yang pakai tanda-tanda nanti kan ini udah meninggal, ini masih hidup kayak gitu. Oke Bu Nadia, ada lagi? Bu Elvina, udah open mic, silakan. Belum bikin Ustadz, nggak ikut pada saat itu. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ke bagian masalah ashabul furud yang bagian-bagiannya ya. Ada yang sudah ngitung, ngecek si Halimah dapat berapa, Maimunah dapat berapa, Maya dan Olga dapat berapa? Ya, ada yang berani ngomong? Yuk, silakan. Itu wasiatnya kebanyakan ya Ustadz. Itu siapa ini? Betul. Bunda ya? Tuh. Bunda. Bunda Hermi. Betul tuh. Masya Allah. Itu padahal kasus selanjutnya tuh. Wah, keren dah. Ya oke, betul Ibu Darmi. Keren. Saya tepuk tangan dulu. Hebat. Terus gimana Bunda? Kalau kebanyakan bagaimana jadinya? Maksimal berapa? Maksimal berapa tuh? Maksimal berapa? 30% ya kalau nggak salah ya. Bukan persen, sepertiga. Sepertiga, iya maaf sepertiga, maksimal sepertiga dari semuanya kan wasiat Ya. itu. Ya. Oke, jadi itu selanjutnya ya. Nah ini yang ini dulu Bunda, berani nggak bicara nih Halimah si istrinya itu dapat berapa? 1/4 bukan? Kita lihat lagi. Nah itu deh. Nih kita lihat nih. Share ada nggak di share? Nah, ini. Nggak. Oke. Tuh coba istri bila ada anak berapa? 1/8 ya? 1/8. Iya. Ini kan udah jelas nih dikasih. Ya. Oke. Sekarang anak perempuan. Kalau anak perempuannya berapa? Anak perempuannya berapa tuh? Ini udah saya liatin contekannya itu. 2/3 Ustadz. Masya Allah. 1,5 Ustadz kalau tidak ada anak dan cucu lain. Iya, setengah. Kan sendirian itu. Kalau belum menikah ya Ustadz ya itu. Iya. Ya ini mau menikah atau enggak menikah ya sama aja sih sebenarnya. Iya, karena kan dianya masih hidup. Kalau cucu lain maksudnya cucu dari yang lain gitu. Cucu dari anak yang lain yang sudah meninggal misalkan kayak gitu. Oke, berarti ini ya setengah. Lanjut, Maya dan Olga berapa? Tetap bagian ayahnya ya Ustadz karena dianggap ayah itu
tetap dapat haknya. Tapi berapa ya? Kayak dia tetap haknya sama hak Maya bapaknya gitu. setengah Ustaz. Hak ayahnya. Maya setengah. Maya Maya setengah. seperenam atau sepertiga ya Ustadz ya. Wah, ini ada ini nih, ada apa namanya? Maya berapa? Ada yang bilang Setengah. seperenam, ada yang sepertiga, Setengah Ustaz. setengah. Ada nggak? Wah, itu pada ngeliat ini aja ya. Ya, jadi kalau si Maya dan Olga itu dapatnya asobah, sisahnya asobah. Oke? Hitung dulu Nah, yang keluarga inti ya. iya betul. Jadi caranya kita hitung dulu nih si Halimah, istrinya tuh, anaknya, sama si Maimunah. Berapa bagian mereka? 1/8 sama setengah. Lalu bagaimana nih setengah sama 1/8? Nah, sebentar ya, kita share lagi. Kita langsung ngebahas ya, karena Iya. mungkin ada nggak yang sudah ngitung-ngitung sampai apa namanya angka-angkanya? Istrinya dapat berapa duit? Ada yang berani sebelum saya buka? Belum, saya belum berani. Ini alhamdulillah saya senangnya begini pada jujur-jujur. Tapi Ya itu Allah. kan melebihi kuota yang nanti Iya, hibah itu yang wasiat. wasiatnya. Iya, bingung ngebaginya itu cuma Sekarang saya kasih tahu kira-kira bisa nggak ngebaginya? Enggak. Ini juga. Tidak bisa sih. repot-repot nih. Kalau Masih diseriusin dihitung-hitung, bisa Ustaz. Ustadz. Megang buku, megang sapi butuh waktu. 125 juta bukan ya? Yang mana? Siapa tuh? Yang istrinya kan 1/8 ya. Heeh. Dari 1 M kan 1 M-nya dikasihin ke siapa ya? Heeh. Dihibahkan kan? Nah, itu dia tadi yang Iya. akan kita bahas. Wasiat itu kan kita sudah pelajari bahwasanya wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3. Nah, kalau 1 miliar itu kan berarti setengah, itu nggak boleh kan? Jadi harus dihitung iya. ulang. Jadi wasiatnya harus 1/3. Iya, maksimal 1/3. Kalau ya, kalau lebih dari 1/3, kita nggak ngomongin seandainya gitu ya. Tapi kalau 1/3 lebih dari 1/3 harus ada izin dari ahli waris, para ahli waris. Tapi izinnya lebih kepada hibah nanti ya jatuhnya. Yang tetap dikasihnya 1/3 supaya sesuai dengan apa namanya dalil. Kemudian yang selebihnya itu nanti menjadi hibah dari para ahli waris, haknya ahli waris kayak gitu. Baik, kita coba buka ya langsung ya. Sebentar, saya buka dulu. Stop share. Udah masuk? Iya, masuk Ustaz. Nah, kita ini dulu deh pohon keluarga biar kelihatan nih. Ini pohon keluarganya ya. Yang Rudi mana? Ini ya. Dibesarin Ustaz. Oh sorry, itu masih kecil ya? Bentar. Iya, kecil. Ini udah gede. Nah, udah jelas nih. Oke. Harus Rudi pakai ini. tempat. Rudi ini ya, kelihatan? Ada kursor saya nggak di sini? Iya, jelas ya. Ada. Ya, ini Rudi wafat tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Nanti begini ya, kalau bikin bikin apa namanya iseng-iseng coba-coba menyelesaikan perkara-perkara waris sederhana. Kalau misalkan ada yang tanya, tapi jangan bilang tenang, nanti saya hitungin, jangan. Tapi emang gimana sih? Catat aja semua kasusnya, terus coba digambarin. Yang pertama ini muwaris ya. Muwaris itu adalah orang yang mewarisi. Yang kita tulis ini namanya Rudi kan, Rudi Ahmad Rudi gitu. Baru dikasih tambahan nama sama Ustadz Kholis tadi, Rudi Ahmad.
wafat tahun 2000. Nah, Rudi Ahmad ini punya bapak tuh yang warna biru muda. Bapak udah wafat udah lama. Si ibu udah wafat udah lama. Nah, di samping kirinya yang segitiga ini kakaknya perempuan namanya Maya. Di samping kanannya yang warna biru juga adiknya namanya Olga, laki-laki. Kita lihat, Rudi ini menikah sama Halimah ya. Punya anak satu namanya Maimunah. Maimunah. Halimah masih hidup, Maimunah juga masih hidup. Biru sama kuning saya jadiin anaknya warna hijau. Oke. Nah, Olga menikah sama seorang perempuan. Di kasus tidak ada disebutkan namanya. Kemudian punya anak warnanya ungu. Punya anak 2. Oke. Punya anak 2. Dari pohon ini kita lihat siapa lalu yang menjadi ahli warisnya Rudi. Yang menjadi ahli warisnya Rudi yang pertama tentu istrinya. Karena lantaran apa? Pernikahan. Kemudian ada lantaran keturunan nasab ya, namanya Maimunah. Nah, kalau ini berdua itu hartanya tidak habis. Benar kan? Yang Halimah 1/8 karena punya anak, yang Maimunah dapat setengah karena satu-satunya anak perempuan. Dari 1/8 dan setengah pasti pada kebingungan tuh bagaimana cara bikinnya itu ya nanti. Kalau Sisanya baru dibagi lagi. Iya, kalau langsung dibagi gitu pasti repot tuh. Ini belajar waris sekaligus belajar matematika nih kita. Betul, Ustaz. Iya. Nah, matematika waris. Nah, kita lihat di Halimah kan 1/8. Terus Maimunah 1/2. Nah, kita lihat di bawah ya nih. Kita harus menyamakan pembaginya. Oke, kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, Halimah kan 1/8. Maimunah setengah. Dikarenakan angka pembaginya 1/8 atau 8, maka 1 dari 1/8 berapa? 7/8. 8/8 dong. Iya, 8 dibagi 8 kan sama dengan 1 ya. Oke? Iya. Yang nggak bisa dibagi itu. Kenapa? Yang sepertiganya nggak bisa dibagi. Kan 1/8, Ya. 1/2 ditambah 1/3. Sepertiga itu harta yang di apa namanya tadi yang diwaris pasien. Itu nanti dulu. Begini, kalau menghitung waris itu kita tentukan bagian-bagian yang sudah dipastikan dulu. Setelah itu kita hitung pembaginya. Itu waris nanti kita masalah namanya harta irs. Irs itu harta yang sudah siap dibagikan, ya. Kita sekarang wasiat hitung. Nggak termasuk. Wasiat ini kan nggak dulu kan dikurangi dulu. Nanti kita sekarang ngelihat pembaginya dulu. Kita nggak ngomongin duitnya dulu, nggak ngomongin hartanya dulu ya. Oke? Nggak ngomongin hartanya dulu. Kita ngomong pembaginya dulu nih. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Halimah istrinya dapat 1/8. Maimunah anaknya karena sendirian perempuan dapat setengah. Karena pembaginya 1/8, yang paling besar tuh 8 ya. Iya. Jadi ini kita harus nyamain nih setengah ini. Yang bawahnya 2 harus gimana caranya supaya jadi 8. Iya. 4/8. Iya, setengah dari 8/8 adalah 4/8. Jadi udah cocok ya. Si Halimah dapat 1/8, Maimunah dapat 4/8. Iya, nanti jangan bingung tuh. Lah, Ustadz, ini Maimunah kan harusnya setengah. Kenapa ini tiba-tiba dapat yang 4/8? Podo wae. Sami mawon. Iya, karena kita kalau ngebagi dari hartanya langsung setengah begitu nanti repot itu. Iya. Jadi begitu, 4/8. Nah, lalu si asobah nih, saya tuliskan 3/8 itu dari mana kira-kira? Sisanya dikurangi itu.
Iya, Tanya. 1/8 tambah 4/8 kan 5/8 tuh ya. Iya. Iya, 8/8 dikurang 5/8. Nah, ini ada guru matematika kayaknya nih. Ya, berapa? Jadi Ya, Maya berapa? dan Olga dapat 3/8. Ya. Nah, karena si Maya perempuan dan Olga laki-laki, berarti Olga harus dapat 2 kali dari si Dua. Maya. Maya. Nah, si Olga dapat berapa kalau 2 kali? Ada 3/8 nih, ada 3 bagian. Berarti Olga dapat 2 2/8. 2/8. Nah, si Maya dapat 1/8. 1/8. Nah, itu. Jadi pembagiannya alhamdulillah sampai sini udah selesai nih. Udah selesai semua. Jadi lu mau hartanya berapa aja nanti udah gampang karena kita sudah menemukan pola pembagiannya. Hak masing-masing sudah kita temukan dengan benar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita ngomongin penghitungan IRS-nya? Harta yang siap dibaginya? Saya Ustadz nanya, Iya, monggo. berarti yang wasiat itu belakangan ya Ustadz, yang untuk diwakafkan ke yayasan atau apa gitu. Ya. Setelah keluarga inti dulu yang berhak mendapatkan itu, kan wasiat itu 30% kan dari total semua harta. Saya ralat 1/3. 1/3. Oh, 1/3. Ya, 30% beda sama 1/3. Bukannya Iya. dulu. Ya. Bukannya dulu wasiat. Wah, ini Tinggal 1 miliar. Iya, ini senang nih saya. Kan waktu itu saya ngisi kajian, kalau mau bagi waris itu harus dikurangi dulu hutang, wasiat, segala macam ya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini pada prakteknya begini. Kita harus mengikuti prosedurnya. Ketika ada kasus waris, hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah menganalisa kasus. Melalui apa? Membuat gambar pohon keluarga dari ahli waris. Oke? Itu analisa kasus. Ini bagian dari analisa kasus. Kemudian 2, lalu berapa sih bagian masing-masing? Kita lihat di bagian yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Dari orang-orang yang ada nih, ahli waris yang ada. Kita lihat siapa saja. Ada Halimah dan Maimunah. Lalu si ahli waris yang lain siapa? Maya dan Olga dapat asobah gitu kan. Dapat asobah. Kita hitung tuh pembagian mereka secara porsi masing-masing. Pembagian ya, bukan belum membagi harta. Lalu kasus selanjutnya kita lihat tentang wasiat. Boleh mungkin diurut kenapa di Maya Olga ini dapat asobah. Nah, ini mungkin sebagai sebuah analisa ya, biar paham. Ya. Nah, segini, kenapa Maya dan Olga ini mendapatkan asobah? Karena gini, Maya dan Olga kan adalah saudara kandung dari Rudi ya, saudara kandung dari Rudi. Nah, ketika si ahli warisnya cuma perempuan sama istri, ya harta itu kan nggak habis, terbagi. Karena pembaginya sudah ditetapkan 1/8,5 gitu kan, 1/8,5. Maka yang lain yang masih hidup, yang kan ada 15 laki-laki, ada 11 perempuan, kan ternyata masih ada yang hidup. Siapa? Maya dan Olga. Nah, itu jadi apa? Kalau ya? si ahli waris itu punya anak laki-laki baru terhijab gitu maksudnya. Iya, kalau ahli waris itu kalau ahli waris itu punya anak laki-laki baru mahjub tuh namanya. Terhijab yang lainnya karena bisa kemungkinan itu sudah habis dibagi mereka kayak gitu kan. Ya, paham dan kasusnya dikembangkan gitu. Iya, kalau si Rudi punya anak laki-laki ternyata ya termahjub lah yang lain karena sudah habis dibagi oleh ahli waris yang sudah bagiannya sudah ada ketentuannya di An-Nisa gitu kan. Di surat An-Nisa. Nah, seperti halnya si anaknya Olga tuh. Terus saya kan sempat coba mengecohkan dalam studi kasus itu, saya mengecohkan pertanyaan. Lalu ini gimana nih si Olga kan udah meninggal, anak-anaknya masih hidup, ini gimana?
Nah, saya mengecohkan dengan tahun. Tahun meninggalnya 2001, sementara si Rudi meninggalnya tahun 2000. Pada waktu itu berarti Olga Masih hidup. masih hidup. Jadi kita abaikan tuh tentang si anaknya Olga. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau dipertanyakan? Ustadz, saya nanya, kalau umpama Olganya itu meninggal lebih dulu daripada Rudi, itu anaknya berhak menerima nggak? Anaknya Olga? Ya, berhak. Itu Oh, berhak. berhak. Ya, Olga. Iya, ya, Anaknya. berapa saya mau tanya juga. ya, berhak menerima. Ini namanya ahli waris pengganti. Ada dua ada dua pendapat mengenai yang pertama ketika si apa namanya Olga meninggal lebih dulu dari ahli waris, oh udah tidak dapat apa-apa gitu kan. Tapi ada satu lagi dapat. Tapi kalau masuk ke pengadilan agama itu dapat. Dia menggantikan bapaknya. Gimana? Misalkan si Olga kan dapat dua kali dari si Maya. Nanti dibagi lagi tuh untuk pembagiannya ke anaknya, si anaknya Olga. Yang satu laki-laki, satu perempuan. Gimana pembagiannya? Seperti yang kita sudah tahu, laki-laki 2, perempuan 1, gitu ya. Dua kali sekian. Sudah? Sudah. Udah paham ya? Kita lanjut nih. Tentang wasiat tadi yang ditanyain, Ustadz, itu gimana kan ada wasiat? Wasiatnya kelebihan. Betul sekali ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Itu wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Makanya kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu biar nggak kelihatan contekannya. Set. Kita hitung dulu. 2/3, 1/3 dari 2 miliar itu berapa? Ini ya, 666 juta. Ya, saya bulatin segini aja ya, belakangnya nggak pakai 66 lagi. Saya bulatin 666 juta 666 ribu. Saya bulatinnya lebih ke 6.000 ini aja ya, supaya angkanya nanti pembagiannya tidak ada koma-koma. Kalau 7 kemungkinan ada koma-koma tuh, kemungkinan. Oke, baik. Kita sepakat ya, angka pembulatannya segini ya. Ya. Oke, karena kalau di kalkulator kan 666, 66 lagi dibulatin naik. Nah, kalau untuk pembagian biasakan kita bulatinya nurun ke bawah. Kenapa Bapak Ibu? Kalau untuk dibagi kita bulatkannya, kita turunin, kenapa? Nominalnya nanti hilang, nggak ada. Betul. Karena sejatinya kita harus membagi sesuatu yang ada gitu kan. Kalau kita bulatinya naik, itu ada sesuatu yang tidak ada, kita bagi itu. Nah, itu kan nanti jadi pertanyaan. Kalau ini kan lebih aman. Berarti kita sepakat, dan ada ilmunya lagi ya nanti ya. Kalau untuk pembagian, apapun itu, kalau bisa nominalnya itu dikurangin pembulatannya. Supaya yang dibaginya jelas. Oke. Karena 1/3-nya adalah 666.666.000 rupiah, maka harta yang siap dibagikan atau harta IRS itu adalah 1.333.334 rupiah. 1.333 juta ya. Oke. Nah, saya munculin lagi nih. Biar kelihatan lagi. Ya. Tadi kita sudah hitung. Si istri dapat 1/8. Jadi 1/8 dari harta IRS ada 166 juta sekian. Maimunah, anak satu-satunya, dapat setengah, mendapat 666 juta sekian. Kakak kandung si Maya 1/8, mendapatkan 166 juta sekian. Adik kandung laki-laki Olga mendapatkan 2/8, jadi 333 juta sekian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian pembagian. Cukup mudah bukan? Gimana nih Bapak Ibu? Kalau dikasih tahu mudah Ustadz. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau sudah dikasih tahu mudah Ustadz. Alhamdulillah.
Harus tambah, harus studi kasus lain, Ustaz. Iya, Dari ini mulai kita yang sederhana, mungkin kita buat katakanlah beberapa episode lagi, Ustaz, studi kasus sambil ngebahas, karena ini sebagai permulaannya gitu ya. Nanti pengembangannya masing-masing untuk bisa memenuhi. Nanti insya Allah berapa episode lagi, Ustaz, untuk ilmu waris insya Allah akan kita bahas. ya ilmu waris sebentar saya lihat. Sebentar saya lihat di ininya. Di konten saya Zawil Furud 1, ahli waris pengganti 2, 3, 4. Ya sekitar 4 minggu lagi lah, 4 pertemuan lagi. Satu kali pertemuan dengan studi kasus ya, tiap masing habis kajian ada studi kasus, dan Wih, PR-nya jangan lupa dikerjakan biar kita tambah paham ya. ini kita waris paling lama ini kayaknya ya. Iya, Masya karena Allah. insya Allah setelah itu nanti kita akan lanjut kepada hukum yang lain ya, mungkin ada fikih muamalah yang lain, Ustaz ya. Ya, ya, ya. Tadi tentang wakaf, tentang zakat mungkin juga nanti bisa dibahas juga insya Allah. Iya, tentang wakaf tunai, wakaf produktif itu segala macam. Masya Allah, masih banyak nih ilmunya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah nih ilmunya Ustaz Saifullah nih. Ustaz, Amin. Amin. Ya, Ustaz bisa mengajukan kasus nggak? boleh. Nah, itu yang saya Mengajukan pengen. kasus. Nanti Oke. kasusnya tapi jangan Ini diomongin ya. bisa begini ya. Ibu Iya, izin. jangan diomongin kan. Nanti Justru kan supaya Hah? gini, kasus Gimana? sekarang yang diajukan, saya pengen memang gini, dari jamaah semuanya kasus. Saya pengen ada feedback nih kasus-kasus, karena kan kita lihat yang paling mungkin saya share, nanti kita bahas kasus yang mana seperti itu. Jadi kalau bisa nanti kirim ke, Saya bisa. boleh kirim ke grup nggak, Ustadz Kholis? Iya, boleh, boleh. Tapi bentuknya sudah diceritakan gitu, cerita bahwasanya si A meninggal tahun sekian, jangan gitu. Jangan ngikutin saya ya, ngikutin saya sengaja apa namanya nyari feedback. Ini aja saya baru nyari feedback lagi, tapi nggak di ini nih, nggak dibahas nih. Ayo, kalau ngeliat ini nih di layar, kira-kira ada apa nih? Ustadz Afan, Kelihatan. Ya, Turunkan atas lagi Ustadz tadi yang Ustadz Selo. identitasnya dulu. tolong nanti kalau di-share di grup, Kelihatan. karena waris itu terkait sensitif ya. Iya betul. Tolong identitasnya diganti. Terima kasih. Oke. Ya, untuk soal, makasih Ustadz Selo. Untuk identitas itu di blur ya. Di blur, apa namanya, diganti namanya. Disamarkan. Disamarkan itu daerah di mana itu? Asia Tengah ya? Samarkan. Jadi Darmiati gitu boleh. Jadi Aduh ya. Alhamdulillah ada yang mewakili. Kayak gitu. Oke. Nih dari share yang ini nih, yang screen share. Ada yang dibahas nggak? Pembulatannya lagi ya? Bukan. Apa ini? Itu tadi kan kita sudah coba menyamakan pembagi. Tapi di sini saya tulis Maimunah 1/2. Harusnya berapa sih itu? Harusnya berapa? 4/8 Ustadz. 4/8. Oke, alhamdulillah. Saya senang ini sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat online saya udah pada ngerti, ya Allah. Kirain Sama aja sengaja ya. Ustadz. Tuh kan. Saya lagi nunggu feedback padahal. Di awal kan kita tadi udah bikin tuh ya nih sini. Setengah supaya sama semua. Karena kalau teman-teman nih kan mesin hitung waris banyak tuh sudah ya, aplikasinya banyak. Tapi kalau kita nggak pelajarin bingung, tiba-tiba kok dapat 4/8, kok tiba-tiba ini ada 2/8, itu gimana caranya gitu kan. Karena kalau alat hitung itu sudah langsung ketahuan hasilnya sekian begitu. Pembaginya sekian. Bingung kita, nggak dijelasin karena aplikasi kan nggak bisa ngejelasin seperti itu. Nah ini ada yang pernah
ada yang pernah ini mampir ke ahli alat-alat hitung di website hitung waris? Belum. Belum. Pernah Ustadz, udah lama tapi Boleh itu. Coba-coba itu ya. Tapi kan nanti bingung ya, ada pembaginya 12, ada yang 6. Padahal nggak ada apa namanya ketentuan waris bagiannya itu 1/12, 2/12, nggak ada kan? 3/12, 4/12. Tapi nanti ada tuh untuk kasus-kasus tertentu yang misalkan ahli warisnya banyak gitu, akhirnya nanti pembaginya 12, ada yang 8 tadi kan. Ada yang berapa 16, tergantung tergantung pembaginya awal nanti. pembaginya ya Ustadz ya. Betul, tergantung awal pembaginya. Kayak misalkan ada 2 anak laki-laki, terus ada 1 ibu, terus ada 2 anak perempuan, terus ada 1 ibu, ada wah banyak lah itu nanti. Kita belajar lagi insya Allah. Jadi Ustadz Kholis untuk pekan depan mau kita bahas satu kasus dari jamaah sambil kita masuk ke materi selanjutnya ya, yang zawil arham itu ya. Iya, Zawil siap. furud, asobah, dan zawil arham. Oke, kalau pekan ini kita nggak apa-apa, kita bahas, ini bahas kasus aja, udah selesai ini sebenarnya. Paling nanya-nanya aja, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan tadi yang berkaitan dengan kasus ini atau yang pengembangannya dari kasus ini ya, karena Ya, biar paham. Tadi siapa yang ya. mengajukan kasus, Ibu siapa? Bu Dian ya? Budian, bentar. Iya, Iya, Budian gimana Budian? Kasusnya gimana? Bisa Boleh, deh boleh. dulu. eh, kalau asobah itu hukumnya dibaginya wajib atau sunnah ya Ustadz? Pertanyaannya sih itu. Oke. Karena begini, waktu kakak ipar saya meninggal kan anaknya nggak ada laki-laki, perempuan semua 3. Nah, keluarga, ya maksudnya suami saya yang omnya dari adiknya dari almarhum sama kakak perempuannya itu nggak dapat sama sekali. Cuma saya sih udah tahu, cuma saya sebagai ipar untuk mengingatkan takut dikira pengen ini gitu, pengen dikasih gitu. Jadi saya diam aja gitu. Nggak mengingatkan kakak ipar saya kalau keluar asobah itu harus dibagi gitu. Itu gimana ya, Pak Ustadz? Asobah itu kan cuma ininya aja, apa namanya, hitungannya aja, nanti dia dapat asobah. Secara statusnya dia sama-sama ahli waris begitu. Nah, yang namanya ahli waris adalah orang yang berhak untuk mendapatkan harta waris. Jadi kalau ditanya wajib nggak, ya wajib. Waktu Kalau itu yang soal meninggal apa? Yang meninggal Kalau siapa? soal hak, Bentar. kalau dia tidak mengambil haknya masih boleh, Ustaz. Oh, begini. Seluruhnya begini, yang untuk waris. Yang penting dia sudah tahu kamu ada hak waris di sini ya. Ya, ya, tapi ya sudah, saya terima, bukan tidak ambil. Saya terima dan saya serahkan kembali ke ahli waris yang lain. Nah, begitu. Harus ada statement ya, resmi ya. Statement, makanya kalau di hukum di negara kita itu nanti ada surat pernyataan pelepasan hak waris. Itu kan statement seperti hibah gitu kan. Statement bahwasanya kalau di notaris itu nanti pelepasan hak waris namanya. Nah, pelepasan hak waris itu kan cuma bahasanya melepas waris aja. Sebenarnya kalau dia didampingi oleh ahli agama gitu kan, dia bilangnya bukan langsung ngelepasin, tapi saya terima waris ini, hak saya terima, lalu kemudian saya serahkan kembali, saya hibahkan kepada ahli waris yang lain, seperti itu harusnya. Tapi bahasa di negaranya namanya tetap pelepasan hak. Kemudian bisa tolong diperjelas kakak iparnya Jadi, punya saudara berapa, iya, punya berapa coba. Kakak ipar saya punya saudara Nah, 3 yang meninggal siapa nih? perempuan. Maaf, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oke. Laki-laki. Jadi
kakak ipar saya itu punya saudara 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang 1 laki-laki itu kebetulan suami saya, Dia nggak adik punya, paling sorry, bungsu. dia punya anak nggak? Anak Punya, tapi perempuan semua. dapatnya Oh berapa gitu. kemudian? Dapatnya berapa ya anak perempuan? Hmm, anak perempuan berapa ya? Tadi Kalau belum dibagi sih setengah dari itu, dari yang dibagi. Kalau maksudnya belum dibagi, tadi sih 4/8 ya anak perempuannya itu. Anaknya ini 3 kan? Anaknya 3. anaknya 3, berarti Iya, lebih dari anaknya 1 3. kan? Ya, Mm-mm. itu dapatnya 2. 2/3. 2/3. Iya. Nah Istrinya iya, tapi yang saudara kandungnya itu yang suami saya sama kakak ipar saya yang perempuan tuh nggak dapet sama sekali waktu itu. Cuma saya sebagai ipar untuk mengingatkan kalau suami saya itu dapat gitu, saya nggak berani, takutnya nanti dikira saya pengen gitu. Emang saudara kandungnya yang laki-laki ada berapa? Cuma 1, suami Yang saya. yang perempuan? 3. Saudara Jadi perempuan? Saudara kandung perempuan? iya, saudara kandung perempuan 3. Jadi Oh, saudara dari sorry, maaf. Berarti dia tuh 5 bersaudara ya? 2 iya laki-laki, betul, 3 5 perempuan. bersaudara, betul. Jadi Oke. yang laki-laki yang bungsu adik almarhum suami saya gitu. Iya. Nah, ini kasus ini harusnya sih dapat ya. Yang perempuan 3 orang itu dapat Iya, betul. saudaranya. Yang Istrinya berapa Bu Dian? Istrinya 1. Iya, betul Bu. Saya juga sama Bu, 1. Ininya Bu, kalau istri dapatnya berapa kira-kira? Kalau dari pelajaran? 1/8. Iya, 1/8. betul 1/8. Nah, itu Bu, Ibu Dian, itu harusnya wajib diberikan. Bukan cuma yang saudara laki-laki, tapi yang perempuan juga Iya, dapat. yang perempuan. Kayak gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya bilang, kita harus rapihin pembagiannya dulu. Kalau seperti ini ntar ada yang si istri kan 1/8, terus anak berapa 2/3. Nah kalau begitu kira-kira pembaginya berapa yang bisa bertemu? 24. Betul. Wah, 24. alhamdulillah. Saya seneng nih kalau gini. Berarti banyak guru matematika juga nih kayak gini. Betul banget. 24. 24. Jadi nanti tinggal dibagi lagi. Nah, kalau di hitungan di alat-alat hitung ribet tuh. Banyak perbedaan, bawahnya bisa beda-beda. Ada yang 24, ada yang berapa, ada yang mungkin masih 1/8, ada yang 1/12, ada yang 2/3 masih begitu. Nah, kalau dibahas kasus ini nanti saya insya Allah akan membahas, tapi intinya kita belajar matematika waris ini. Kayak gitu. Jadi intinya Bu Dian harus dapat ya sebenarnya, karena itu hak waris. Iya, cuma waktu itu sepupu suami pernah ada yang bilang kalau suami saya tuh harusnya berhak mendapatkan asobah itu gitu. Iya, betul. Harusnya dapat. Cuma cara menyampaikan ke istrinya itu bagaimana itu, karena harus orang lain kali yang ngasih tahu. Karena kalau saya yang ngasih tahu, wah nih orang. Iya. Kalau saya sih berhusnuzon, ya mungkin karena istrinya nggak tahu mengenai hukum waris gitu aja. Iya, betul. Ya, wajib gitulah. menyampaikan juga ya Bu ya. Ini gimana Iya. kasus ini berarti Bu Dian seharusnya yang tahu wajib menyampaikan Bu. Nah, Iya. iya itu karena posisi saya ipar gitu, bukan kandung, jadi saya lagi bingung waktu itu menyampaikannya gimana caranya gitu. Mungkin kalau umpama ustadz atau apa ya, saudara jauh yang menyampaikan mungkin. Ya memang begitu. Kalau masalah harta memang agak sensitif sebenarnya. Ya itu karena apa? Karena kita sendiri semuanya enggan belajar ilmu waris sebenarnya. Iya, saya juga ngomong sama suami saya waktu itu. Harusnya kamu dapat gitu. Ya. Jadi gini, pembagian belajar ilmu waris itu yang paling enak itu adalah menghitung bagian kita.
Tapi yang paling nggak enak adalah menghitung berapa yang kita bagi. Nah itu, karena ketika menghitung yang berapa yang kita bagi, kita udah nggak ada tuh. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami hitung-hitungan waris. Dan dalam kasus Budian tadi, kalau memang sudah terlampau lama atau dikira tidak tidak memberatkan Ibu Dian dan keluarga, ya disampaikan saja. Kalau emang sudah tidak ini ya, secara udahlah nggak apa-apa gitu, misalkan mau diikhlasin, disampaikan saja kebenarannya dulu, bisa sendiri, bisa lewat ustaz. Seperti misalkan gini, sebenarnya kalau dalam hukum Islam, saudara-saudaranya dari almarhum itu mendapatkan gitu, karena anak beliau cuma perempuan, jadi saudara-saudaranya semua mendapatkan bagian kecil-kecil walaupun kecil begitu. Dan tapi saya secara pribadi gitu kan, mengikhlaskan dan menyerahkan hak saya kepada ahli waris yang lain gitu, artinya istri dan anak, kalau misalkan mau seperti itu. Cuma harus benar-benar dipertimbangkan juga tuh untuk kebaikan bersamanya ke depan. Yang pasti jangan sampai kemudian kita tahu, kita nggak mau ngasih tahu, tapi kita tetap mau nuntut gitu, mau nuntut sampai misalkan di akhirat, kesian juga dan nanti saudara kita itu. Karena bisa jadi dia tuh nggak ngerti gitu, bisa jadi. Iya. Ya, Baik, kayak Ustaz. gitu. Ada pertanyaan di chat, Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan oleh jamaah. Di chat saya bacakan saja. Oke. Dari Budiah, slide rumusnya itu sudah di-share ya. Mungkin bisa di-share lagi karena tertumpuk dengan kasus Pilpres, jadi kayaknya belum di-download mungkin. Nanti saya coba share lagi slide-nya, dan dengan tadi studi kasus baru saja. Iya. Studi kasus dari jamaah. Nah, ini studi kasusnya dari jamaah. Silakan jamaah yang ingin meng-share kasusnya. Dan ini udah ada kasus nih, Ustaz, dari Budiah Agustina. Budiah Agustina, mana? Iya. Budiah, Assalamualaikum. Ya. Bisa Ya, di-share di grup biar jadi PR bersama ya. Ini kasusnya udah jelas. ada di share. Ya udah, nanti di grup di-share lagi. Jadi itu ya. Di chat ya. Di chat chat ini nanti bisa hilang kan di grup ya. Kalau chat ini bisa hilang nanti. Iya. Di-share di grup kasusnya ini untuk studi kasus yang nanti akan dibahas di bulan depan ya, insya Allah di minggu kedua bersama Ustaz Saifullah. Insya Allah. Insya Allah ya. Ini di kasusnya diperjelas siapa yang meninggal, tahun berapa, kemudian dia punya istri meninggal juga ternyata ya. Suami meninggal, istri meninggal. Tidak punya anak kandung, tapi punya anak angkat perempuan, satu anak angkat laki-laki, 6 saudara perempuan, satu saudara laki-laki, punya 9 saudara. Boleh di-share aja, Bu ya. Nanti insya Allah nanti akan didiskusikan di pekan depan dan menjadi PR untuk kita bersama. Iya. Budiah, izin. Yang meninggal siapa duluan nih? Suami dulu atau istri dulu? Suami dulu. Ya. Suaminya itu dulu. nanti Suaminya dijelasin ya, Bu. Belum sempat dibagikan, kemudian setahun kemudian istrinya meninggal gitu. Berarti istrinya meninggal 2023, Bu, bukan 2022. Ya baru kemarin gitu. Iya, ini kan 2022 semuanya. Nanti yang 2022 tuh suaminya. Iya. Ya, nanti direvisi ya. Oke. Betul tuh, pakai pohon waris enaknya, benar ya, pakai pohon waris. Baik, ada dari Ibu Deva dari Depok juga bertanya, Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah kita semua akan kena hukum waris? Ya jelas ya, hukum waris ya. Bisakah kita menghindari hukum waris dengan cara menghibahkan harta-harta di saat kita masih hidup? Nah, ini gimana, Ustaz? Baik. Supaya tidak jadi kompleks, kemudian jadi kebingungan, udah
dikasih ke anak-anaknya dari awal. Namun Ya, jangan nuntut waris ya setelah ayah atau abi meninggal misalkan begitu. Itu ya. Ustaz. Terima kasih Ibu Deva. Yang namanya hukum waris ini adalah pembagian harta yang ditinggalkan. Ketika hartanya tidak ada, setelah meninggal, ya tidak bisa membagikan apa-apa. Tapi juga bukan cuma harta peninggalan, utang itu jadi warisan juga. Makanya ketika meninggal itu yang pertama kali kan harus diomongin adalah hutangnya itu. Jangan sampai almarhum atau almarhumah ada hutang yang belum tersampaikan kepada ahli waris, kemudian belum dilunasi. Jadi artinya kalau misalkan gini, ada kasus orang hartanya sudah dibagikan semua waktu dia masih hidup. Setelah dibagiin, ini rumah buat si A, ini tanah yang ini buat si B, udah selesai semua habis gitu kan. Nah, lalu dia meninggal dengan satu pun tidak ada atau ya cuma sedikit lah. Nah, kemudian ada orang datang bilang bahwasanya almarhum punya hutang. Nah, itu jadi tanggungan ahli waris juga. Gimana cara bayarnya? Bisa dihitung dengan porsi pendapatan waris tadi. Porsi tanggung jawab waris sama dengan porsi hak waris seperti itu. Misalkan anak laki-laki ya menanggung lebih banyak lah daripada anak perempuan seperti itu untuk hutangnya. Nah, untuk kasus yang Bu Deva sampaikan, boleh-boleh aja orang yang hidup semasa hidupnya menghibahkan harta-hartanya karena dia khawatir nanti jadi rebutan ketika dia meninggal. Boleh. Itu tapi bukan untuk menghindari hukum waris. Karena hukum waris itu nggak bisa dihindari. Karena hukum waris hanya bisa makluf, terbebani buat orang yang ketika dia meninggal ada sesuatu yang dibagikan atau ada sesuatu yang tertanggung atas nama dia, baik hutang tadi atau harta yang masih melekat atas nama dia. Seperti itu Bu Deva. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Bu Deva dari keterangan saya. Silakan Bu Deva, ada feedbacknya. Assalamualaikum Bu Deva. Sambil masak nih kayaknya. Oke, baik. Mungkin mudah-mudahan. Ini, iya Ustadz, yang terkait waktu minggu lalu ya Ustadz, yang saya tanya itu loh Ustadz, yang kasus almarhum apa-apa saya yang semuanya diambil sama adiknya itu. Ya. Kemarin saya sudah sempat tanyakan kepada keluarga-keluarga saya gitu Ustadz. Cuma ada kendalanya di surat-surat Ustadz. Di surat-surat, jadi sebagian itu surat-surat itu tidak ada dan masih satu dengan almarhum uak saya. Nah, kemudian itu kasusnya juga gitu juga ternyata Ustadz. Jadi kakek sama nenek itu membagikan itu pada saat beliau masih hidup. Gitu. Itu ada kerancuan masing-masing anak semuanya mengklaim bahwa itu miliknya gitu, atas pemberian dari orang tua. Nah, untuk yang istilahnya untuk yang warisnya sendiri peninggalan almarhum kakek dan nenek itu diklaim karena nenek sama kakek itu lebih banyak di hidupnya sama uak saya, gitu semuanya yang ngurusi uak saya. Klaim oleh uak saya juga itu adalah milik uak saya gitu dengan pemberian dari orang tua. Jadi dianggap tidak ada waris. Jadi papa itu berdasarkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh kakek dan nenek, yang kemudian ada kelemahannya karena surat-suratnya juga masih satu dengan tanah Pak, iya kakek saya. Ya. Jadi agak rancu gitu loh Ustadz. Iya. Ya kalau kasus ini memang mesti duduk bareng sih Ibu, supaya saya melihat data, dokumen-dokumen seperti apa, lalu saya kasih legal opinion yang tidak mengambang, tidak supaya saya juga tidak keliru untuk memutuskan atau memberikan
apa namanya, keterangan-keterangan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa Iya, ngobrol. izin. Makanya saya kemarin belum melanjutkan karena kemarin saya diskusikan kepada saudara-saudara saya dan saudara dari sepupu, berarti ya sepupu-sepupu saya yang terkait itu, kami baru ada nanti Idul Fitri baru semuanya mau Ya. izin kumpulnya Ustadz. Ya, Gitu. insya Allah. Silakan konsultasi lebih detail ke Yeah. Pak Saifullah Ya, ya, Bu Deva ya. ya Sama-sama Ustadz. Depok dekat insya Allah. Amin. Iya. Bu Reni dari Depok juga tolong di-share Ustadz tabel pembagian harta tadi ya. Ustadz yang Oh, yang sudah dibuat tadi mungkin kalau di yang kemarin di-share kan belum ada jawabannya Ustadz ya. Mungkin dengan ada ya. jawabannya yang sudah ditulis sama Ustadz tadi bisa di-share slide-nya Ke dan ada penjelasannya biar dan bisa mudah-mudahan screenshot. bisa dibaca lagi nih. Untuk kasus baru nanti di-share lagi ya dari yang tadi dari Bu siapa Bu Dian ya. Iya. Yang tadi udah saya share ya di grup barusan. Baik, Jawaban alhamdulillah, pembahasan studi jazakallah. kasus ya. Oke, Ya mudah-mudahan bisa di itu ya, di terakhir lihat-lihat. pertanyaan Ustaz boleh dari Pak Suherman nih. Pak Assalamualaikum Suherman. Ustaz, bolehkah ada waris atau rumah yang tidak dibagi-bagikan tapi dijadikan sebagai harta tua ya, tempat ngumpul anak cucu pewaris, itu gimana ya? Ini mana? Pak Suherman Bengkulu. Iya. Ini saya nggak tahu nih, ini terkait harto pusako tinggi atau bukan? Pak Suherman bisa sambil share ngobrol sedikit. Silakan Pak Suherman. Ya baik Ustadz, terima kasih waktunya. Jadi begini Ustadz, dari orang tua ini kan ada beberapa peninggalan hartanya, itu sudah dibagikan semua kepada anaknya. Oke. Kesepakatan dari saudara-saudaranya ini, ada satu rumah tempat tinggal orang tua dulu, itu tidak dibagikan dengan pertimbangan tempat rumah itu nanti itu untuk perekat tali silaturahmi sehingga ada tempat mengumpul lah, kira-kira seperti itu Ustaz. Ya. Nah sekarang kalau ditinjau dari segi hukum waris, apakah dibenarkan seperti itu? Ada dulu. Ya. Oke, pertama berarti tidak ada masalah ini harta pusako tinggi atau pusako rendah berarti ya. Kalau di Minang kan ada pusako tinggi, pusako rendah. Ini Bengkulu berarti bukan itu ya. Jadi begini, harta waris itu sudah dibagikan, sudah pernah ada yang dibagikan kecuali satu rumah tua gitu kan. Iya. Rumah yang rencananya supaya tempat kumpul bareng-bareng keluarga. Pertanyaannya hal seperti ini boleh atau tidak? Ya. Apa ya? Hal seperti ini boleh atau tidak? Buat Ini boleh. uang. Halo? Ini kayak uang monopoli. Mohon untuk di-mute ya jamaah yang biar penjelasan Ustaz lebih jelas. Bu Deva tolong di-mute itunya, audionya. Saya nggak bisa mute, belum jadi co-host nih. Oh ini mah orang. Oh, siapa? Biar saya mute. Bu Deva. Bu Deva. Kemarin buat risolnya kurang ini. Bu Deva, mohon maaf di mute ya. Saya mute, udah saya mute. Oke. Pak Suherman masih online ya. Oke. Jadi harta ini kan sudah dibagikan. Kemudian ada seluruh ahli waris bersepakat. Wasyawirhum fil amr. Bersepakat dalam satu urusan. Satu urusannya apa? Itu satu rumah dijadikan tempat bersama. Itu boleh atau tidak? Boleh karena sepakat. Ya kan? Boleh karena sepakat. Tapi kalau saya boleh menyarankan, baiknya kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk legalisasi formil lah. Bisa ke notaris, bisa ke mana gitu kan. Dan kalau mau aman lagi, justru sekeluarga itu bikin yayasan sekeluarga bersama yang isinya
keluarga-keluarga ahli waris itu yang telah membuat kesepakatan, kemudian harta yang tadi menjadi wakaf untuk yayasan, nazirnya yayasan yang dikelola sama keluarga. Supaya apa? Di kemudian hari, misalkan sekarang ahli warisnya adalah generasi kedua ya, masih ngumpul nih lebaran. Terus 4, 5, 10 tahun generasi kedua ini sudah habis, ada tinggal cucu-cucunya. Generasi ketiga. Ntar karena rumah itu pasti atas nama seseorang dong. Iya kan? Iya. Iya, Atas Ustaz. nama satu orang. Betul? Iya, Ustaz. Nah, nanti kan itu khawatirnya malah jadi gugatan di generasi ketiga, itu yang ngeri. Tadinya pengen maksudnya supaya bisa kumpul bareng, ini malah jadi pemicu timbulnya gugatan, Pak Suherman. Nah, itu yang harus kita jaga. Musyawarahnya udah keren, niatnya udah bagus untuk silaturahim, tempat silaturahim bersama keluarga. Tapi yang namanya bisikan-bisikan setan itu kan nggak senang tuh ngeliat orang silaturahmi, ya Ustaz Khalis. Itu dimasukin terus itu, ntar gimana caranya ya? Kalau generasi kedua ini nggak bisa, generasi ketiga ditunggu tuh. Kan setan yang itu aja tuh siap. Ya, tugas saya di sini untuk bisikin keluarga ini, kan begitu. Dia mah nggak mati-mati, setan malah tentaranya berkumpul semua. Tugas kita cuma yang ini, kan begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kalau mau, saran saya, sekeluarga itu, kalau emang niatnya seperti itu kan tadi, ya udah bikin yayasan bareng sekeluarga supaya harta itu kemudian diwakafkan atas nama yayasan, keluarga menjadi nazir, pengelola. Misalkan di sebidang ruangan itu bisa untuk tempat ngaji atau klinik, tapi di bidang lain bisa untuk kumpul-kumpul, kan begitu Pak Herman. Gimana Pak Herman atas jawabannya? Siap, jelas Ustadz. Mudah-mudahan ini inspirasi sehingga kita mungkin melangkah ke sana untuk membuat yayasan. Memang sekarang kebetulan tempatnya itu juga dijadikan sebagai tempat ngaji gitu, anak-anak belajar. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi memang mungkin sangat tepat itu dibuat yayasan sehingga jelas status daripada rumah tersebut. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bermanfaat deh pertemuan kita nih. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Pak Suherman. Tinggal di Bengkulu Pak Suherman. Benar Pak Ustadz. Wah, kalau saya nanti pulang kampung ke Padang, nanti pengen mampir. Iya Ustadz, dengan senang hati. Insya Pak Kholis Allah. juga. Oh, Insya Allah. Ya, Insya Allah, Insya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz. Ini luar biasa ya pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan menjadi kemanfaatan ya, bukan hanya untuk kita sebagai santri ini di pagi ini, tapi juga Masya Allah. menjadi pahala terbesar bagi Ustaz Saifullah Abu Bakar ya, yang sudah membagikan ilmunya. Amin, amin. Mudah-mudahan jadi amal jariah yang tidak henti. Amin. Tadi yang sudah ngasih kasus, coba juga untuk di-share langsung ke Ustaz Saifullah ya. Jadi tidak hanya di grup, biar takutnya tertumpuk terus tuh. Di Oh grup iya, itu benar. agak repot tuh. Tertumpuk, kemudian jadi malah saya juga nyari-nyari susah. Langsung di-share ke saya dan juga ke Ustaz Saifullah. Tadi Budian ya tadi yang ngasih kasus ya. Iya, iya. Silakan ya, Budian kalau nggak salah ya tadi ya, yang ngasih kasus itu. Silakan untuk Budia Agustina, Budi Agustina ya, yang ngasih kasus, silakan untuk di-share ke saya dan atau juga ke Ustaz Saifullah, biar kita bisa merumuskan dulu, kemudian nanti menjadi satu PR untuk kita semua. Mudah-mudahan di pekan depan, di bulan depan ya, di minggu kedua bisa kita bahas kembali. Insya Allah kita akan menuntaskan kajian ini di 4 episode lagi, Ustaz ya, Insya Allah. sampai di Ramadan. Mungkin di Ramadan insya Allah mudah-mudahan juga bisa sedikit ngebahas soal zakat, Ustaz. Mungkin agak dipercepat, kayaknya ada momen pentingnya di Ramadan. Oh iya, iya. Ada pembahasan tentang zakat, karena ini ada zakat fitrah dan juga kebanyakan Zakat ada fitrah, zakat mal. Iya, zakat mal juga penting, apalagi di Ramadan jangan sampai kita lupakan.
Kalau sudah halal ya wajib menzakatkan harta. Dan itu termasuk juga sering terlupakan sudah zakat mal itu ya. Punya Zakat mal, zakat profesi, punya deposito bol, misalkan 2 nah miliar itu. gitu ya. Dan Benar-benar. Bu Darmi kan ada depositonya 5 miliar misalkan Bu Darmi ya. Jangan lupa Masya Allah. dengan zakat malnya Bu Darmi. Itu Masya Allah. Dan Amin, amin. hal-hal yang lain yang juga kita miliki Masya Allah juga akan dibahas mungkin diselangi nanti tentang soal zakat Ustaz ya, karena ini bagian momentum penting di Ramadan ini. Mudah-mudahan Boleh, kita boleh. bersihkan harta kita. Amin. Iya boleh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan adalah doa Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita Alhamdulillah, dan jangan lupakan nih pagi ini mudah-mudahan kita juga membagikan sebagian harta kita untuk kegerakan kegiatan dakwah dari MKI ini jadi Amin. punya kemanfaatan juga, karena kita ingin terus mengembangkan dakwah ini lebih baik lagi, tidak hanya online, mesti kan kita juga butuh ketemu langsung dengan Ustaz Saifullah nih. Masya Allah, tabarakallah ya. Bukan hanya kita lihat senyumnya di Zoom gitu ya. Kalau senyumnya langsung di ini lain ya, Masya Allah ya. Ketemu langsung, ngobrol, kita mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Apalagi di Ramadan mungkin Bu Darmi sebagai ini kadipnya sosial bisa bikin acara kumpul nih, mungkin buka bersama atau apa ya. Insya Allah Ustaz. Ini agenda kita gimana menjelang Ramadan? Menjelang Iya. Ramadan kita mau offline Ustaz. Silakan dibahas di grup ya, di grup admin dulu ya, nanti bisa di-share di grup yang besar. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum hadana wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. sama-sama. Makasih, jazakumullah khair. Ustadz boleh japri nggak? Boleh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.